Anjani yang semula sudah merasa percaya diri bisa memu-empatkan suaminya malam ini, hanya bisa menganga saat melihat Alfian terlihat sudah terlelap dalam tidurnya. Padahal untuk memakai baju halal ini dia harus memunguti semua kepercayaan dirinya yang berserakan di mana-mana karena gengsinya yang tinggi. "Mas Alfian beneran ninggalin aku tidur?" gumamnya berbicara sendiri. Merasa kesal karena ditinggal tidur, Anjani mendekat ke arah ranjang untuk membuat pria itu terbangun dan melakukan malam ketiga mereka. Ya, malam ketiga karena malam pertama dan juga malam kedua mereka sudah terjadi dulu 7 tahun yang lalu, saat dirinya masih menjadi istri kedua. Menidurkan kepalanya di atas tangan kekar suaminya, Anjani memilih memainkan tangan lentiknya di atas dada bidang Alfian. Yang terasa sangat keras. Padahal dulu tidak sekeras ini, kenapa sekarang sangat keras? Ucapnya berbicara sendiri. Tidak puas hanya memandang dari balik kaos yang dikenakan suaminya, dengan ragu Anjani mulai merubah posisinya menjadi duduk. Gelek. Dia meneguk ludahnya kasar, entah kenapa malam ini dia merasa penasaran dengan perut six-pack yang dimiliki Alfian. Demi memberi makan rasa penasarannya, tangannya terulur mulai menyingkap kaos yang dipakai Alfian. Kini terlihatlah P3 root six-pack di hadapannya yang terdiri dari 6 kotak, seperti tersihir Anjani malah merempat banyak satu persatu. Sekarang tatapannya beralih ke arah wajah tampan sang suami, dan di sana Alfian masih tertidur sangat pulas sampai dengkuran halusnya terdengar. Tidak tahan melihat suaminya tertidur sebelum melakukan perk-satu-entaan mereka. Anjani mulai mence-satu-umi seluruh wajah suaminya dengan S3 sensual. "Aku ngantuk banget, Ja. Kita lakuin hal itu besok pagi ya," ucap Alfian dengan suara serak khas orang bangun tidur. "Deh." Dengan perlahan Anjani mulai melepaskan tangannya dari genggaman sang suami. Apa dia tidak salah dengar? Alfian menolaknya malam ini setelah apa yang dia lakukan tadi. Anjani benar-benar tidak habis pikir, rasanya kepercayaan dirinya kembali runtuh mendengar penolakan suaminya barusan. Kenapa rasanya sangat sakit saat keinginan kita ditolak oleh suami? Pikir Anjani, bahkan tanpa terasa setetes cairan bening mulai meleleh melewati pipinya. Alfian yang tidak merasakan keberadaan istrinya di sampingnya kembali membuka matanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Anjani, namun apa yang dilihatnya sekarang sangat membuatnya terkejut sampai dia merubah posisinya menjadi duduk. Anjani tengah duduk dengan wajah sembab, apa wanita itu menangis setelah mendengar penolakannya barusan. "Ja, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud apa-apa cuman tadi aku beneran ngantuk aku." Perkataannya terhenti, saat melihat sang istri malah menidurkan badannya sambil membelakangi dirinya. Jika sudah seperti ini Alfian benar-benar harus membujuk wanita itu, karena Anjani adalah tipe perempuan yang marahnya sangat lama dan susah sekali untuk dibujuk. Tidak ingin melihat Anjani tidur dalam keadaan marah, dengan gerakan cepat Alfian mulai membalikkan posisi badan istrinya menjadi terlentang lalu mulai mengfengkungnya dan menyimpan kedua tangan sang istri di atas kepala. "Kamu apa-apaan sih mas? Lepasin aku nggak?" berontaknya namun kalah tenaga. "Aku nggak berniat menolak kamu tadi, aku ngantuk makannya bicara kayak gitu," jelas Alfian mulai B1R sang istri lembut. Namun karena masih merasa marah, Anjani seketika memalingkan wajahnya ke arah lain berniat menolak keinginan Alfian seperti apa yang dilakukan oleh pria itu tadi. "Aku juga ngantuk sekarang, aku mau tidur," ketusnya berharap suaminya mengerti. "Jangan pernah tidur dalam keadaan marah Ja, kita selesaikan sekarang juga dengan kepala dingin," ujar Alfian membuat Anjani menatap bingung, tidak mengerti maksud perkataannya. Detik selanjutnya dia dibuat menjerit saat pria itu menolbek paksa link 3 rie yang dipakainya. Namun anehnya beberapa menit kemudian Anjani hanya terdiam dan mulai menerima serangan-serangan dari suaminya yang memempatbukkan.
Jadi ternyata kamu suka dipaksa ya, Ja? Bisik Alfian di sela-sela perempat inannya. Membuat kedua pipi Anjani bersemu merah, karena apa yang baru saja dikatakan oleh suaminya memanglah benar. Mas, aku ingin memimpin permainan kita malam ini, bisiknya S3N Sual berakhir main G1 at Cup 1 nanogram telinga Alfian. Mendengar perkataan itu, membuat Alfian menghentikan aksinya yang sebentar lagi akan menuju permainan inti. Sebelah alisnya terangkat, tak lupa sebuah senyuman M3SO mulai terpatri di wajah tampannya. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Sedangkan di tempat berbeda, Ruby mengamuk saat dipaksa pulang oleh ayahnya dari acara pernikahan Alfian. Padahal tinggal selangkah lagi dia berhasil mengacaukan acara pernikahan itu, tapi sang ayah malah datang dengan para bodyguard yang entah suruhan siapa. ARGGGH. Papa kenapa mengacaukan rencanaku? Andai papa nggak mengajakku pulang mungkin sekarang aku sudah menikah dengan Kak Alfian. Marahnya menatap nyalang pada sang ayah. Berhenti Ruby. Dia tidak mencintai kamu. Jadi berhenti mengganggunya dari sekarang. Enggak. Aku nggak akan membiarkan pernikahan mereka bahagia. Anjani sudah merebut Alfian dariku, jadi aku akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan dia kembali. Ujar Ruby mengepalkan kedua tangannya. Tidak ada yang merebut Alfian dari kamu. Anjani sudah berhubungan dengan Alfian ketika kamu masih berada di Amerika, dan sepertinya surat yang papa temukan. Kemarin benar, kamu memang butuh psikolog, kata Wira menatap prihatin pada putrinya. Mendengar itu, membuat Ruby menoleh dengan cepat. Jadi papa menganggap aku gila seperti mereka. Iya. Papa menganggap putri papa sendiri gila apa papa waras. Aku baik-baik saja, yang ada dokter itu yang tidak waras. Semua sikap kamu sekarang membuat papa yakin kalau surat dari rumah sakit itu memang benar, kamu memang harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sebelum ada korban, tekan Wira dengan perasaan hancur. Aku lebih baik mati daripada harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Papa bohong, bukankah semalam papa bilang akan membantuku mendapatkan Alfian? Lalu kenapa sekarang papa berubah pikiran? Papa masih waras. Tidak mungkin papa mendengarkan perkataan orang sakit seperti kamu. Kalau kamu beneran baik-baik saja tidak seharusnya kamu memakai lingerie ke acara pernikahan orang lain. Pintu rumahnya terbuka, menampilkan beberapa perawat dan juga dokter kejiwaan yang langsung membuat Ruby mengamuk karena tidak terima dianggap gila oleh semua orang. Saya ingin merawat putri saya di rumah, Dok. Jadi setiap hari tolong dokter datang ke rumah saya, titah Wira. Baik Pak, tapi sebelumnya kami harus mengurung putri Anda karena sekarang emosinya sedang tidak stabil. Sekalian kami juga akan memeriksa tentang kejiwaannya, jelas dokter tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya Wira setuju mengurung putrinya di kamarnya sendiri. Tentu saja dengan penjagaan yang ketat, dan beberapa suster akan menemaninya setiap hari di rumah. Setengah jam dokter kepercayaannya memeriksa putrinya, dan benar saja kalau Ruby memang sudah mengalami kejiwaan dari saat wanita itu masih di luar negeri. Tepat setelah calon suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan Ruby mengalami keguguran waktu itu. Rasanya Wira telah gagal menjadi seorang ayah. Yang dia pikirkan selama ini hanyalah putrinya bersekolah tinggi dan menjadi kebanggaannya, tanpa memikirkan bagaimana mental sang putri setelah insiden itu. Karena setelah kecelakaan itu, dia melihat perubahan sikap putrinya namun mengabaikan karena mungkin saat itu Ruby masih tenggelam dalam kesedihannya setelah kehilangan calon suami dan juga bayinya. Dia tidak menyangka kalau rasa tidak pedulinya pada sang putri membuat mental Ruby semakin parah, dan semuanya dibiarkan selama berbulan-bulan tanpa ada pengobatan yang dilakukan. Andai setelah kecelakaan itu Wira sedikit saja memperhatikan putrinya,
mungkin sekarang Ruby tidak akan seperti ini. Pak, setelah ini tolong jangan membiarkan Ruby keluar dari dalam kamar. Karena itu bisa membahayakan seseorang, apalagi dia terus menyebut nama Anjani. Takutnya putri Anda berniat menyelakai wanita itu, ucap sang dokter. Baik Pak, saya tidak akan pernah membiarkan putri saya keluar dari rumah walau hanya sebentar. Anjani terbangun dari tidurnya, rasanya semua tulang yang ada dalam tubuhnya terasa remuk sekarang. Suaminya benar-benar menggempurnya semalaman, dan baru selesai pada pukul 3 pagi. Itu pun dia baru tidur selama 3 jam tapi harus kembali bangun karena putranya menggedor kamar mereka. Untung saja sebelum tidur tadi dirinya sudah memakai jubah mandi, jadi tidak perlu kelimpungan untuk mencari pakaian saat ada yang masuk ke kamar mereka. Sedangkan suaminya Alfian tengah membersihkan diri, dan menyisakan putranya yang sekarang tengah memeluk dirinya. Mami kenapa semalam ninggalin Kenzo? Tanya bocah laki-laki itu dalam dekapan ibunya. Semalam Mami sangat ngantuk sayang, makanya lupa nggak ngajak kamu. Alibinya tersenyum kaku, karena tidak mungkin semalam putranya ikut tidur bersama mereka. Padahal baru sehari Mami menikah dengan Dedi, tapi Mami udah lupa aja sama Kenzo. Gerutu putranya masih mampu didengar oleh Anjani. Sayang, maafin Mami ya, janji deh nanti malam kamu tidur sama Mami ya, bujuknya berharap sang putra berhenti merajuk. Beneran? Tanya Kenzo dengan tatapan berbinar. Iya, jadi kamu jangan merajuk lagi. Oh iya, semalam kamu tidur sama siapa? Ujarnya mengalihkan pembicaraan. Sama kakek dan nenek, Mami tahu. Kenzo dibacain dongeng sama kakek semalam. Beritahu putranya dengan menggebu, bahkan pancaran kebahagiaan terpancar dari manik bulatnya. Oh iya, semalam memang kakek bacain dongeng apa? Si kancil, buaya, rusa pokoknya banyak. Kata Kenzo mengangkat kedua tangannya melingkari angin. Wah, pasti seru ya. Seru. Sangat seru, tapi nanti malam Kenzo mau didongengin sama Mami. Iya, nanti Mami dongeng buat kamu ya, ucap Anjani memeluk putranya semakin erat. Pintu kamar mandi terbuka, menampilkan sosok suaminya yang sekarang sudah memakai pakaian lengkap. Dengan rambut yang terlihat sedikit basah semakin membuat ketampanan pria itu berkali lipat, apalagi sekarang suaminya memakai kaos hitam dipadukan dengan celana pendek. Loh, sejak kapan anak ini ada di sini? Tanya Alfian pada sang istri, pasalnya saat dirinya sebelum mandi tadi putranya belum ada lalu sekarang tiba-tiba sudah hadir di kamar mereka. Saat Mas di kamar mandi, Kenzo gedor-gedor kamar kita, jawab Anjani terkekeh, apalagi ketika mengingat wajah cemberut sang putra saat pertama kali datang. Hanya beroh ria, tanpa mengatakan apapun lagi Alfian mulai memangku sang istri ala bridal membuat putranya memekik karena hal itu membuat pelukan ibunya jadi terlepas darinya. Dedi, Mami mau dibawa kemana? Protes Kenzo pada ayahnya. Mami mau mandi, kakinya lagi sakit. Jadi untuk beberapa hari ke depan kamu jangan ganggu Mami dulu, jawab Alfian tidak sepenuhnya berbohong. Pasalnya Anjani saat ini memang tengah merasakan sakit tapi itu juga karena perbuatannya semalam. Mas, kamu ngapain bohong sama Kenzo? Ucapnya setelah Alfian mendudukkan badannya di atas batu. Ya nggak apa-apa, biar beberapa hari ke depan dia nggak gangguin kita. Balasnya enteng. Plak. Alfian menaikkan sebelah alisnya saat mendapat sebuah pukulan kecil pada lengannya. Kenapa? Kamu nggak mau menghabiskan waktu sama aku selama kita cuti kerja? Tuduhnya. Bukan gitu, cuma kasihan Kenzo, dia kan juga butuh perhatian aku. Kamu gimana sih? Sama anak sendiri nggak mau kalah.
Gerutu Anjani membuka jubah mandi yang dikenakannya dan langsung masuk ke dalam batub yang sudah terisi air hangat. Kita kan masih pengantin baru, jadi wajar dong kalau pengen mesra-mesraan terus. Kata Alfian tidak ingin disalahkan. Bahkan tangan kekarnya terulur memainkan air yang berada di dalam batub. Aku kok jadi gerah lagi ya? Mendengar itu, membuat Anjani seketika menoleh dengan tatapan memicing. Kenzo ada di kamar Mas, jangan macam-macam, peringatnya membuat wajah sang suami cemberut. Ya udah, tapi nanti kalau udah di rumah kita main dimanapun yang aku mau, ujarnya tidak ingin dibantah. Iya, terserah kamu. Tapi sebelum pindah ke rumah mama kita tinggal dulu di rumah aku ya Mas, kasihan bapak sama ibu kalau langsung ditinggalkan, izinnya berharap Alfian setuju. Pasalnya mereka memang sudah berbicara kalau setelah menikah Anjani setuju untuk tinggal bersama kedua orang tua Alfian, bahkan dia tidak peduli tentang rumah yang dulu ditempati Renata karena rumah itu bukan haknya juga. Kamu beneran gak keberatan tinggal di rumah mama? Tanya Alfian dengan tatapan ragu. Kenapa harus keberatan? Dia kedua orang tuaku juga mulai sekarang. Justru aku senang kalau rumah akan ramai, balas Anjani sambil melakukan aktivitasnya membersihkan badan. Tadinya aku berniat membeli rumah baru kalau kamu keberatan tinggal sama mama, Ja. Pokoknya kamu harus bicara sama aku kalau tidak betah tinggal di rumah mama sama papa nanti, beritahu Alfian. Iya Mas, aku pasti bilang kok. Tapi untuk seminggu ke depan kamu mau kan tinggal di rumah aku? Mereka pasti bakalan kesepian banget kalau aku langsung pindah. Ujarnya, dan mereka yang dimaksud tentu saja orang tuanya. Iya, Mas mau. Anjani memekik saat tangan nakal suaminya menyentuh miliknya yang berada di dalam air. Mas, kamu apa-apaan sih, pergi keluar nggak? Kasian Kenzo di kamar sendirian. Titahnya dengan wajah galak. Tapi aku pengen lagi Ja, kata Alfian dengan wajah memohon. Nanti aja, ada Kenzo sekarang. Lagian gak baik kalau kita lagi gitu tiba-tiba dia masuk ke dalam kamar mandi, sahut Anjani berharap suaminya mengerti. Dengan wajah sedikit kesal, Alfian akhirnya menurut dan mulai keluar dari dalam kamar mandi sambil menghentakkan kakinya. Dedi, ini apa? Tanya puteranya memperlihatkan sebuah lingerie berwarna biru tua pada sang ayah. Mendengar pertanyaan itu, tentu saja membuat Alfian gelagapan. Dari mana kamu mendapatkan itu boy? Dari lantai, tergeletak gitu aja di sana, tunjuknya ke bawah lantai dengan raut wajah polos. Ini baju atau apa? Kok bentuknya aneh? Gini. Gumam Kenzo dengan raut wajah bingung, dan bergantian menatap ke arah baju yang dipegangnya dan juga sang ayah. Bukan apa-apa. Ayo kita turun, mungkin Oma dan Opa sudah menunggu, ajak Alfian mencoba mengalihkan pikiran sang putra. Mami gimana? Dia kan juga belum sarapan. Tolak Kenzo merasa keberatan. Nanti ada pelayan yang datang ke sini, jadi ayo Dedi antar ke bawah. Mendengar itu membuat Kenzo berdecak kesal, jadi maksud ayahnya mengajak turun adalah mengusir dirinya secara halus dari kamar mereka. Benar-benar menyebalkan dedinya. Sesampainya di lantai bawah, benar saja semua keluarganya tengah berkumpul untuk sarapan baik orang tua Alfian maupun orang tua Anjani. Al, istri kamu mana? Kok kamu turun sendiri? Tanya Diana. Anjani mau sarapan di kamar Ma, nanti mama suruh pelayan antar makanan ke kamar. Ya aku kesini cuma mau nganterin nih bocil aja. Balas Alfian berniat pergi, namun urung saat mendengar perkataan mertuanya. Nak Alfian, apa nanti kalian jadi menginap di rumah? Tanya Bagas berharap menantunya mau menginap di rumahnya. Iya Pak, setelah pulang dari sini kita langsung ke rumah Bapak. Balasnya.
Lalu menoleh ke arah ibunya yang tengah memperhatikan keduanya. Terlihat dari sorot matanya kalau sang ibu merasa sedikit keberatan namun akhirnya memilih diam saat melihat sebuah anggukan dari sang putra. "Tenang aja Bu, mereka cuma akan menginap selama 1 minggu kok," ujar Risma seolah mengerti isi pikiran sang besan. Diana terkekeh mendengar itu, tidak menyangka kalau gelagatnya akan ketahuan. "Maaf ya Jeng, bukannya saya egois atau apa. Tapi saya hanya ingin memperbaiki hubungan saja dengan menantu saya." "Iya, saya mengerti kok.